Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening pemirsa. Masih tersambung melalui line Zoom Pak Fendi Susianto selaku CEO PT El Koran Vidi Indonesia Investama. Halo Pak. Ya, Iya Pak. halo Clara ya. Tadi kita kan sudah melihat nih ya indeks harga saham gabungan berada di zona hijau dan banyak sekali saham yang berada di zona positif juga. Tapi kita akan membahas Ya, juga sektor-sektor secara spesifik dimulai dari emiten-emiten yang menjadi jagoan dari indeks harga saham gabungan pada hari ini. Mari kita mulai dari TBIG Pak. Bagaimana analisa Anda terkait dengan saham TBIG? nah kita melihat ini lebih banyak adalah saham yang sedang ataupun masih uptrend secara teknikal ya. Jadi kita melihat potensinya juga masih ada ruang yang cukup besar untuk mengalami apresiasi harga. Paling nggak kita melihat pada harga-harga sekarang ya, di harga 2.540 ya, kita melihat ini cukup atraktif karena kita melihat support level ada di 2.400, kemudian resistance level di 2.700. Sehingga ada peluang-peluang yang cukup besar bahwa topik ini akan menguji level resisten 2.700 dalam sepekan hingga 2 pekan ke depan. Oke, jadi kalau untuk support di 2.400 dan resistance di 2.700. Kalau untuk bagi para investor ini apakah untuk investasi jangka panjang atau justru jangka pendek, Pak? Nah, saya melihat lebih ke arah jangka pendek ya, dan sebenarnya valuasinya juga tidak terlalu jauh dari level 2.800 ya, kalau kita melihat. Dan kita hanya melihat dalam jangka pendek secara teknikal ini nampaknya memiliki potensi yang cukup besar untuk menguji dari level posisi sekarang ya, 2.400, 2.500 kan ke posisi 2.700 rupiah. Oke, baik Pak. Sekarang kita ke emiten selanjutnya yaitu Astra Internasional ya Pak ya. Tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya terkait dengan Astra ini, terkait dengan adanya relaksasi PPNBM di mana emiten-emiten otomotif juga terdongkrak begitu ya, termasuk juga Astra Internasional di mana per 25 Mei 2021 ini berada di 5.075, namun ada pelemahan 0,49% Pak. Jadi memang di tengah kenaikan euforia dari sektor otomotif ini justru malah emiten dari Astra ini berada di posisi bottom kita bisa bilang. Bagaimana Bapak mencermati hal ini? Ya, kita melihat sebenarnya ini ya kita harus menyikapinya secara lebih wise ya dalam konteks begini. Artinya ini kan saham aset terus menerus mengalami penurunan ya. Kemudian kalau dari sisi valuasi menurut saya masih sangat atraktif dengan valuasi pada kisaran Rp6.900 per lembar saham. Dengan harga sekarang masih jauh sekali potensinya. Dan kita lihat perkembangan positif sudah mulai on track di kuartal 1, kemudian di April ini penjualan mobil. Nah tentu saja kalau bagi investor yang cukup sabar ya untuk melakukan investasi jangka menengah panjang, maka ini adalah good timing untuk masuk ke Astra. Namun kalau kita lihat jangka pendek pun kita melihat Astra itu memiliki support level di Rp5.000 saat ini, kemudian ada resisten di 5.600. Dengan level sekarang ada peluang yang cukup besar menurut saya untuk menguji ke level resisten di 5.600. Untuk trading purposes investor, maka ini menjadi hal yang menarik pada saat mendekati level resisten, maka dia bisa lakukan profit taking dan kemudian bisa alert pada saat mendekati level Rp5.000. Oke baik Pak, apabila kita analisa nih ya emiten saham Astra Internasional market capitalization ini berada di level 205 triliun rupiah, namun kalau misalkan kita melihat dari kinerja satu minggu ini minus 1,46% dan kita melihat dari kinerja secara bulanan begitu ya ini berkurang atau minus 6,88%. Jadi apakah saham dari Astra Internasional ini digolongkan sebagai under value Pak? Ya, saya melihat tergolong under value dengan basis tadi ya, menurut analisis saya, dengan valuasi Rp6.900 per lembar saham, dengan harga pada kisaran Rp5.400, Rp5.500, tentu saja ini under value ya. Kita melihat potensinya menjadi cukup besar untuk mengalami apresiasi hingga level Rp6.900 di masa mendatang, paling nggak 1 tahun ke depan. Nah, kita melihat nampaknya para pelaku pasar ataupun masyarakat secara umum masih sangat memiliki kekhawatiran yang berlebih ya terhadap potensi pertumbuhan di sektor ini ya. Jadi artinya belum pulih dari sisi confidence meskipun data-data sudah menunjukkan ke arah recovery. Nah maka dari itu saya melihat bagi investor yang sabar menurut saya akan melihat ini sebagai suatu hal yang cukup menarik ya.
untuk investasi paling nggak untuk jangka menengah panjang. Jadi ini menarik untuk investor-investor yang sabar begitu ya Pak ya, karena memang ini masih tergolong under value dan sangat atraktif untuk dilihat ya. Jadi memang kalau misalkan kita melihat dari supportnya, levelnya berada di 5.000, sedangkan resistensinya berada di 5.600 untuk Astra Internasional. Oke, baik Pak, kita ke emiten selanjutnya ini yang menjadi topics untuk IHSG hari ini, ada ITMG juga Pak. Bagaimana analisa Bapak terkait dengan ITMG? Nah, ITMG cukup menarik satu ya, dari sisi fundamental juga masih atraktif ya, dengan valuasi pada kisaran 14 ribuan. Kemudian kalau kita lihat technically juga dalam posisi yang mulai uptrend, jadi support level ada di 12.500, kemudian di resistance level di 14.700 ya. Dengan perkembangan commodity price, coal ataupun batubara ataupun mining dalam posisi yang sedang mengalami peningkatan ya saat ini, seiring dengan recovery ataupun progres pertumbuhan di commodity price maupun pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, karena ini menjadi produk-produk yang menjadi penyokong untuk pertumbuhan di suatu negara atau di beberapa negara. Nah, kita melihat nampaknya ini baik secara fundamental jangka menengah panjang maupun jangka pendek untuk spekulatif investor, ini menjadi cukup atraktif dengan level-level support dan resisten tadi. Oke baik Pak, jadi kalau untuk ITMG ini level supportnya berada di 12.500, sedangkan untuk resistensinya sendiri ada di 14.700. Tapi Pak, kalau misalkan kita melihat ya data dari ITMG pada pembukaan market hari ini, ITMG dibuka melesat nih ya Pak, naik hampir 100 basis poin ke 13.075. Bagaimana investor harus menyikapi hal ini Pak? Apakah harus wait and see dulu atau harus chip in agar bisa riding dari situasi yang menanjak ini? Ya, kalau kita melihat dengan posisi tetap mempertahankan posisi support dan resistance tadi, kita melihat support di 12.500, kemudian resistance level potensinya sampai 14.700, maka dengan harga sekarang mestinya masih dalam posisi yang cukup menarik ya. Karena kita melihat ada potensi ke level resisten 14.700. Artinya dengan harga 13 ribuan, level-level itu sebenarnya masih menarik juga untuk melakukan trading purposes juga dengan target-target ini seperti yang kita kemukakan. Hanya saja mungkin investor ataupun trader tetap saja secara internally ataupun secara diri sendiri untuk melakukan pembatasan potensi risiko maksimum yang dia bisa tolerir ya. Kita melihat akan berbeda-beda tentu saja ya. Tapi secara umum kita melihat masih ada peluang meskipun harga sekarang sudah melesat di level 13 ribuan. Oke, level masih di 13.075, tapi kalau misalkan kita melihat dari level resisten yang berada di 14.700, investor masih oke dong ya Pak, berarti untuk chip in ke saham ITMG. Begitu. Oke, kalau begitu kita masuk ke emiten selanjutnya nih Pak, masih terkait dengan topik dari IHSG. Ada saham BBRI, sekarang ada perbankan Pak. Bagaimana analisa Bapak terkait dengan saham BBRI? Ya, kita melihat saham BBRI juga menarik ya. Kita melihat dengan valuasi menurut saya pada kisaran 5.500 ya. Nah, nilai intrinsiknya adalah 5.500 dan sekarang di kisaran 4.100, 4.150. Maka ini sangat atraktif ya. Kita melihat dengan posisi support level yang tadi kita sampaikan di 3.800, kemudian dengan resisten ada di 4.500. Tentu saja ini masih ada room untuk melihat potensi pengujian sampai ke level resisten 4.500 di posisi sekarang. Jadi ada potensial upside untuk trading purposes antara 10 sampai 15% untuk jangka pendek. Baik Pak, jadi kalau misalkan untuk BBRI ini justru supported di level 3.800 dan juga resistensinya berada di 4.500. Tapi kalau misalkan kita melihat dari updated data dari BBRI itu sendiri, ini di pembukaan market BBRI berada di level 4.140 Pak. Ini kenaikannya juga cukup signifikan ya, 1,97%. Apakah bagaimana investor harus menyikapinya Pak? Apakah harus wait and see dulu atau justru ini saat yang tepat untuk chip in? Ya, memang kalau kita lihat ya pergerakan dari pasar kan memang seperti ini ya. Mungkin along the day sekarang ini, sepanjang hari ini, kita lakukan akumulasi dengan harga sekarang, tapi secara bertahap kita bisa dilakukan strategi itu. Tidak harus dengan satu poin pada saat sekarang ini. Tentu saja ada potensi naik turun harga. Yang terpenting adalah kalau kita lihat dari potensi support dan resistennya masih memungkinkan ataupun ada room untuk mengalami peningkatan harga atau
pengujian resisten 4.500. Jadi ada potensi 10% inilah yang menurut saya membuat kita diperlakukan akumulasi di saat harga sekarang sedang terjadi juga. Namun demikian ada strategi yang saya sampaikan adalah kita melakukan strategi averaging ya, averaging dalam konteks tidak masuk pada satu harga saja, tapi menunggu sampai dengan harga-harga yang lainnya sehingga secara rata-rata nanti harga bisa menjadi lebih bagus. Oke, baik Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat di BRI ini juga, kalau misalkan kita melihat secara bulanan, ini justru trennya rebound. Sampai kapan sekiranya BBRI ini dapat mempertahankan kinerja rebound ini, Pak? Nah, kalau kita melihat sebenarnya adalah ada resisten tadi 4.500 yang menurut saya kalau itu bertahan bisa tertembus, maka itu bisa bertahan juga tren penguatan BBRI itu untuk jangka yang menengah maupun jangka panjang ya. Okay. Kita melihat bottomnya pada level 3.800, sekarang sudah dalam potensi yang pengujian ke level 4.500 tersebut. Oke, baik Pak. Jadi memang cocok untuk investor yang aiming untuk jangka menengah dan juga ke depannya lagi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya bersama IDX Channel Pak. Sehat selalu. Sama-sama Clara, terima kasih. Ya baik pemirsa, tetap di Market Opening. Kita akan kembali sesaat lagi.